Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusef Saiful Hamdani. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 101200089B. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam, yaitu mengenai ucapan para khalifah, umara, dan orang-orang soleh menjelang ajalnya. Di sini saya mengutip biografi Umar bin Abdul Aziz karya Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Nama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nah, ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, termasuk salah satu seorang gubernur Mesir selama 20 tahun. Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu imam ijtihad dan merupakan salah satu tokoh khalifah memimpin dinasti Umayyah dari tahun 717 Masehi hingga 720 Masehi. Meski hanya memimpin dengan singkat, namun Umar bin Abdul Aziz berhasil membuat masyarakat yang hidup di bawah naungan dinasti Umayyah sejahtera. Beliau juga termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah kenabian. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia di Dir Sim'an, sebuah kota di wilayah Hims pada 20 atau 25 Rajab 101 Hijriah dalam usia 36 tahun 6 bulan. Apa yang menjadi penyebab kematiannya? Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang kematiannya bahwa penyebab kematian Umar bin Abdul Aziz adalah terkena penyakit, yaitu penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan seorang pelayan memberikan racun kepada makanan dan minumannya dan dia diberi 1000 dinar untuk melakukan itu. Sebelum meninggal dunia, ia sempat memanggil pelayan yang memberikan minuman itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengetahui siapa yang meracunnya dan siapa yang menyuruhnya. Nah, apa yang mendorongmu memberikanku minuman yang berisi racun? Tanya Umar. Saya diberi 1000 dinar dan dijanjikan dibebaskan dari perbudakan. Saya dimerdekakan, kata si pelayan itu teh. Nah, Umar tidak marah. Umar memintanya mengambil uang itu dan meletakkannya di Baitul Mal. Jadi masukkanlah uang itu ke Baitul Mal dan kaburlah, senang kata Umar tuh, agar engkau tetap selamat, karena kalau ketahuan pasti sudah dibunuh oleh para sahabat gitu. Nah, selama 20 hari Umar bin Abdul Aziz menahan rasa sakit akibat racun yang diderita. Nah, menjelang detik-detik meninggalnya, ia berkata, tiba-tiba sang khalifah mengangkat wajah dan berkata, bukankah kamu juga tidak sanggup melindungi orang yang terkena racun sekalipun dari kematian? Nah, ada tabib juga. Apakah engkau merasakan, wahai Aminul Mukminin? Khalifah menjawab, ya, aku mengetahuinya. Segera setelah racun itu masuk ke dalam perutku. Kalau begitu engkau harus diobati, wahai Aminul Mukminin, karena aku khawatir nyawa engkau tak tertolong lagi, kata sang tabib. Khalifah pun menjawab, Tuhanku itu sangat baik. Demi Allah, seandainya aku tahu bahwa obat penyembuhku ada di daun telingaku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk mengambilnya. Ya Allah, izinkan Umar untuk lebih memilih bertemu denganmu. Beberapa hari kemudian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa menjelang kematiannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis. Seseorang bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Aminul Mukminin? Bergembiralah karena engkau telah banyak berjasa menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi dan menegakkan keadilan. Sang khalifah malah semakin menangis seraya berkata, bukankah nanti aku akan dihadapkan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan yang aku pegang terhadap hamba-hambanya? Demi Allah, sekalipun misalnya sudah berlaku adil terhadap manusia,
aku masih tetap khawatir bahwa aku tidak akan mampu mengemukakan hujah di hadapan Allah kecuali sudah diberi tahu olehnya. Lalu bagaimana jika aku telah melakukan banyak kesalahan di dunia? Jadi Umar walaupun sudah melakukan dan menjadi pemimpin yang baik, tetap merasa ketakutan berbuat kesalahan ketika menjelang ajalnya. Nah, lalu ada juga cerita yang mengatakan, dudukan aku maka mereka mendudukannya gitu. Lalu dia berkata lagi, akulah yang engkau perintah lalu aku yang mengabaikan, dan akulah yang engkau larang namun akulah yang durhaka. Selama 3 kali mengucapkan itu, tapi di akhir kalimatnya, tapi tidak ada ilah selain Allah gitu. Saking dia meyakini, mengimani keislamannya, dan beliau pun tidak meninggalkan apapun kepada anak-anaknya gitu. Dikutip dari Yom pada Kamis 26 bulan 8, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, nasihat yang Umar sampaikan kepada anak-anaknya jauh lebih berharga dibanding harta dunia. Ia ingin anak-anaknya agar dapat menjadi orang soleh gitu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian mendekati Umar bin Abdul Aziz, maka dikatakan kepadanya, ini adalah 12 anak-anakmu, mengapa engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin? Dia pun berkata, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Quran Al-Araf ayat 196. Demi Allah, saya tidak memberikan hak orang lain kepada mereka. Mereka boleh memilih salah satu di antara dua, yaitu tetap menjadi orang soleh, dan Allah niscaya akan melindungi mereka, atau menjadi orang-orang yang tidak soleh, dan saya takkan meninggalkan sesuatu pun sekecil apapun yang akan membantu mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas aku menjadi mitra mereka berbuat maksiat setelah kematianku. Tidak akan kulakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang soleh gitu, dan tetap menjalankan keislaman dengan baik. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.